Pak Ustadz, tentang 100 istri itu. Cara tafsiran bukan itu tertulis di kitabmu. Itu tertulis di kitabmu, bukan tafsiran dari saya. Tertulis Ustadz di yang kitabmu, Yesus janjikan 100 istri. Kok malah saya yang disalahin? Aneh. Eh, kita diskusi, bukan menghujat agama. Ini kalau Kristen iya yang memang. mengatakan agamanya Kalau Pak kalau Ustadz, kalau saya kalau saya menampilkan data, apakah saya menghujat namanya? Enggak, saya diskusi. Lagi Pak Ustadz. menampilkan data Bible kamu gitu. Oke, dengar. Saya berbicara dengar. Jadi, yang ayat Alkitab yang Pak Ustadz mengatakan itu bukan Yesus menjanjikan 100 istri, bukan artinya seperti itu. Yang Yesus maksudkan artinya siapa yang meninggalkan rumah, orang tua, anak, istri atau suaminya, pokoknya pasangannya itu, pokoknya segala yang di dunia ini, dia akan menerima 100 kali lipat. Yang dimaksudkan itu adalah upah. Artinya upah dari hasil uh, menyangkal dirinya, yaitu untuk melayani Yesus, untuk mengikut Yesus. Jadi begini, ibaratnya begini ya. Ya upah memang, upahnya 100 istri memang 100 kali lipat. Bukan. Udah dibilang, Bukan upah itu upah, betul upah itu. Upah 100 istri, upahnya memang betul. dengar, Eh, kamu dengar. Ya Pak Ustadz ya. Jadi yang maksudkan itu contoh, ini pendeta-pendeta atau penginjil. Dia pergi untuk memberitakan Injil tentang Yesus. Dia meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan anak, pasangannya, orang tuanya untuk memberitakan Injil. Itulah yang dimaksudkannya untuk ini menerima upah. Artinya menerima dari hasil 100 kali jeripayanya lipat kan? untuk bukan berarti menerima 100 istri, tapi artinya 100 kali Lah, lah, lipat lah. artinya apa yang kekal. Tertulisnya Artinya di kitabmu. Kau mau bantah Yesus kah? Nih, Eh, kau mau bantah memang Yesus? Kalau kamu tinggalkan istri, kamu akan menerima 100 kali lipat istrimu. Tuh. Gimana kau mau bantah Yesus? kamu salah menafsirkan itu Ustaz. Itu tafsiran menurut Ini saya tidak orang-orang yang menafsir. Saya tidak menafsir. Di sini tertulis. Nih tertulis istri. Kalau kamu tinggalin istri, kata Yesus ya, maka kamu akan menerima 100 kali lipat istri itu dan akan mewarisi hidup yang kekal. Baca dulu yang betul. terserah kamu lah. Karena Eh, begini, munculnya penyesat-penyesat itu sudah tertulis juga bahwa pada zaman-zaman akhir itu saya akan cuma muncul saya cuma baca. Saya cuma baca ya, kitabmu. Ustadz, kamu, saya hargai kamu. Tapi kamu membaca kitab kamu menerjemahkannya itu menurut pikiranmu sendiri itu. Begitu. Enggak, Jadi, saya enggak menurut pemikiran saya, menurut tertulis di kitabmu kamu baca. Kok menurut saya? Ngapain menurut saya? kan kamu Menurut kitabmu kata Yesus. ya, kau dengar. Bukan saya menyangkal apa yang isi Alkitab itu omong. Tapi yang dimaksudkan dari Alkitab itu bahwa artinya upahnya itu tidak terhitung jumlahnya ketika seseorang menerima atau memberitakan Injil tentang Yesus. Itu yang dimaksudkan 100 kali lipat itu. Bukan 100 istri, bukan 100 ibu yang kau ngomong tadi. Kau dengar itu. Lalu Kau kalau tadi dia tinggalin istri, kalau tinggalin istri Sekarang apa? saya, Upahnya apa? Upahnya 100 kali oke, lipat kata Yesus. oke. Tuh, Sekarang tertulis. saya tanya, Tertulis 72 tuh. bidadari tentang 72 bidadari itu kau bagaimana itu? Kalau menurut ajaran kamu, kau tadi menerangkan Gimana? tentang 7 bidadari itu, saya tidak ini saya tidak Sedikit mengklaim saya agama tidak baik. sedikit banget kalau Kamu 72, saya lebih menarik Yesus ini 100. Saya pengen ikut Yesus saya nih. Kayak kalau di bidadari cuma 72. Kalau Yesus janjiin 100 nih kawan-kawan. benar. Pengen ikut Yesus aja saya biar dikasih 100. Ogah saya 72. Gini, Oh.
Oke, kamu diam dulu, Pak Ustadz. Pak Ustadz yang terhormat, diam dulu, saya jelaskan. Jadi yang dimaksudkan itu bukan berarti kamu di surga itu punya 100 istri, 100 ibu-ibu, bukan. Bukan seperti itu. Yang dimaksudkan itu dari ayat itu, makanya saya bilang kalau kamu baca kemudian kamu menafsirkan itu menurut pikiranmu sendiri, bukan menurut penerjemahan Alkitab. Gimana ini tertulis bukan pikiran saya? Udah dibilang ini bukan pikiran saya. Ini tertulis di kitabmu. Ini menurut Kamu kitabmu. punya Google di Yesus situ. membalas Kamu 100 istri. dari ayat ini Google atau tidak? Ustadz, saya ngomong sama kau, kamu cari di Google situ. Apakah kamu lebih pintar dari Google atau tidak? Nah, supaya kita lihat bersama-sama Apanya? menurut terjemahan Google yang atau kau yang lebih pintar dari Google tentang ayat itu. Kau cari di Google sekarang. Kamu mau aku tunjukkan Kau cari Google kalimat sekarang. yang asli? Terjemahan Hah? saya mau Apanya? tanya, apakah kamu lebih pintar dari Google atau Ngapain ke Google? Ngapain? Ngapain ke Google? Ini kitabmu. Ini kitabmu yang kubawa, bukan Google. Matius 19:29, kitabmu yang kubawa. Memang dari Google. Ya aku buka situs kitabmu. Kitabmu yang kubawa dan tertulis Yesus mengatakan apa? Jika meninggalkan istri, ya maka dia akan menerima 100 kali lipat. Gitu. Hmm. bukan itu. Bukan istrinya akan menjadi 100 di surga, namun upah karena pengorbanannya, artinya penyangkalan dirinya. Makanya saya bilang, kamu kan Pak Ustadz, kamu punya Google di Itu situ. tafsir kamu. Saya mau tes. Tafsir kamu. Bukan kata Yesus. Itu mau kamu. Kalau ya itu tafsir kamu. Kalau Yesus jelas tertulis di sini akan membalasnya 100 kali gitu. Sekarang begini, Bagaimana? kamu lebih pintar dari Google atau bagaimana? Coba kamu Google dulu. Lah, itu artinya apa? ngapain Supaya pakai kamu baca Google? situ. Supaya jangan Ngapain pakai Google? tidak. Kamu menafsirkan itu. Apa pakai Google? Iya kan? Apa hubungannya dengan Google? Apa hubungannya dengan Google? Kamu dengar? Saya kan merasa paling mengerti. Saya mau cek apakah pemahamanmu lebih pintar dari Google atau tidak tentang Iya, maksud apa dari firman hubungannya itu. dengan Kamu Google? Pembahasan kita nih ngapain? Iya, kamu cari di Google arti dari ayat itu apa? Kamu cari sekarang di Google arti dari ayat itu apa? Supaya kamu tahu, kamu jangan menafsirkan itu menurut pikiranmu sendiri. Ngapain diartikan lagi? Sudah tertulis, ngapain diartikan? Ini jelas negara Indonesia tertulis, ngapain diartikan lagi? Yes. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, kata Yesus, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat. Maka yang ditinggalkan ini saudara laki-laki, perempuan, ayah, ibu atau istri balas 100 kali nanti. Ini tertulis di kitabmu. Ngapain ke Google? Arti apa lagi? Udah jelas ini. Ustaz, kau dengar dulu. Sama seperti yang kamu pernah live juga, kamu mengatakan bahwa umat Kristus Yesus itu melarang orang untuk makan babi. Itu kan menurut pemikiranmu sendiri. Kalau kamu baca dari konteks lain, bahwa itu sudah artikan lain. Lagi kamu. Maka itu saya mau bilang, babi lagi udah. Kamu udah. Kenapa lagi ke babi kamu? Astagfirullah. Ke babi dia, teman-teman. Terjemah itu. Pak. Kau dengar? Pak Ustadz, kalau saya ngomong diam dulu situ, supaya saya jelaskan habis, supaya tidak terkesan seperti kamu ngatur aku. Nggak perlu. Aku yang ngatur kamu. Kamu mau ngomong apa? Silakan. Oke, begini Ustadz.
Itu menurut pemahaman Pak Ustadz yang Pak Ustadz membaca dari ini Alkitab itu. Tapi menurut pemahaman kami bahwa bukan seperti itu. Maka itu saya mengatakan, saya minta Pak Ustadz coba cari Sekali lagi Google bukan pemahaman saya, bukan tafsir saya, bukan. Oke, sudah. Itu Nah, tertulis di di sini kitabmu. Di kitabmu yang tulis, bukan saya, bukan menurut saya, bukan. Gimana sih? Dari tadi sudah saya mau kubilang bertanya. itu bukan menurut saya, tapi menurut yang tertulis di kitabmu. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau orang membaca Al-Quran itu tidak membaca seluruhnya itu, apakah akan ada salah pemahaman atau tidak? Ini Al-Quran. Coba, menurut Pak Ustadz itu bagaimana? Apakah harus membaca setengah-setengah saja atau membaca seluruhnya? Coba Pak Ustadz jawab. Tadi gimana urusan 100 istri udah kelar kah? Sabar dulu, belum kelar. Maka itu saya bilang, coba Pak Ustadz Udah jawab kelar. dulu. Jawab dulu. Kamu Apakah kalau kesimpulannya kamu lebih suka yang 72 atau yang 100? Kutanya sama Tidak. kamu. Yesus Tuhan saya Allah saya tidak menjanjikan tentang hal duniawi atau kepuasan duniawi di surga. Tidak ada itu. Tidak ada di ajaran Kristen. Tidak ada. Kalau di Kristen memang Jadi itu itu- ajaran Yesus yang kubawa nih, ajaran Yesus bukan ajaran Kristen. Ini Memang Yesus dengan Kristen beda. Yesus tidak mengajarkan Kristen, Yesus tidak kenal Kristen. Yang kubawa nih ajaran Yesus. Kalau ajaran Kristenmu ya beda dengan ajaran Yesus. Memang kalau di ajaran Yesus di surga Yesus akan menjanjikan 100 istri, 100 kali lipat gitu. Oke, jadi begini Pak Ustadz. Kalau saya mau bertanya nih, kalau orang membaca suatu teks atau suatu kitab, apakah harus membaca seluruhnya atau membaca setengah-setengah agar bisa memahami isinya? Nah, kita kan baca satu ayat itu, seluruh ayatnya tuh. Seluruh dari ayat 29. Berarti hanya membaca setengah. Hanya membaca satu ayat doang dari kitab Alkitab itu. Maka itu saya katakan Yang dibahas itu memang di dalam satu ayat itu, bukan ayat yang lain. Gimana sih? Ya, itu makanya saya mengatakan bahwa itu menurut penafsiran Pak Ustadz, karena Pak Ustadz hanya membaca dari satu Bukan ayat saja. penafsiran Sama. saya, sesuai yang tertulis di kitabmu. Dengar dulu. Hanya Kok saya yang disalahin? Saya tidak ada menafsir, saya cuma membacakan. Membacakan yang tertulis di kitabmu. Bukan saya menafsir. Oke. Itu Gini, menurut Pak kitabmu. Ustadz. Gini Pak Ustadz yang terhormat, kalau Bapak membaca dari itu, Bapak akan menafsirkannya itu lain. Karena ada ayat lain yang ada mendukungnya itu. Barang siapa menyangkal dirinya dan mengikut aku. Itu ada ayat pendukung. Ada ayat bersamaan dengan itu. Artinya dimaksud meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah. Artinya menyangkal seluruh duniawi punya agar fokus untuk melayani Yesus. Itu yang pertama. Kemudian saya mau mengatakan kenapa tadi saya bahas yang babi. Karena saya pernah nonton videonya Pak Ustadz nih. Yang mengatakan bahwa Kristen itu, ajaran Yesus itu melarang untuk memakan babi. Tapi kami memakan babi. Itu kan Pak Ustadz membacanya dari perjanjian lama. Itu yang saya mengatakan. Ini contoh halnya yang sama. Kalau Pak Ustadz membaca halnya di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus mengatakan yang haram itu yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut. Maka itu Nanti kalau itu membaca melebar ke situ. bukan. Ini saya Melebar ke situ. Saya nggak Tidak, heran begini. kenapa ada 100 istri itu, saya nggak heran. Coba kamu baca ke Matius 21 nomor 31. Ya, nggak heran saya. Kenapa ada 100 istri di surgamu tuh. Nih. Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata, kata Yesus nih ya, kepadamu, Hmm. sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan sorga. Ah, ini buat apa pesundal di surga? Oke, sudah Buat apa pesundal di surgamu? supaya saya memberitahukan maksud dari ayat itu lagi. Oke, Eh, jadi maksud ayat itu ada teks pendukungnya Pak Ustadz dari kitab bahwa jadi begini, teks apa? ada satu perempuan sundal yang ditangkap tangan Itu ditangkap tertulis tangan tertulis di mana? sedang Kau melakukan tampilkan dulu, perzinahan. sebutkan dulu tertulis di mana gitu. Oke, Baru kau jelaskan. Kalau saya kan kayak gini ya, nih tertulis di Matius 21 sabar nomor Ustadz, sabar. 31 tertulisnya kayak gini. Nah, baru saya bernarasi gitu. Nah, yang kamu omong itu ya, atau itu tertulis di mana? Aduh. Aduh. Hah, pingsan dia teman-teman. Udahlah, belajar dulu.